Gagal tampil, Yoni Dores diusir dari acara Pagi-Pagi Ambyar. Dewi Persik tampar asisten Yoni Dores. Dede Lesti harus tuntut balik atas undang-undang ITE. Masih mau Dewi Persik kau lawan? Diusirkan kau dari Pagi-Pagi Ambyar? Apalagi kalau lagu lama itu nggak sampai 5 juta kok, paling 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kalau kita permisi itu akan lebih enak gitu. Mungkin ya. Itu pendapat Inul ya, permisi harganya 1 sampai 2 juta. Tapi kayaknya kepengen dari si kering-kering ya, kering-kering. Abang kering-kering gitu. Kayaknya pengennya 4M deh. Miliaran ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini kita bakal ngebahas tentang masih gosip ya. Dan BTW saya mau klarifikasi juga, kayaknya video rencana saya yang dimana saya bakal bahas kriminal dan bahas horor mulai aktifnya besok. Karena banyak banget prepare yang harus saya siapin, kayak skrip dan referensi, fakta. Itu kan dokumennya banyak banget ya, harus disiapin buat video seperti itu. Mungkin minggu depan ya. Mohon maaf banget nggak bisa minggu ini. Oh ya, jangan lupa saksikan di hari Selasa dan Jumat. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Jangan lupa subscribe. Halo guys, nah ini dia produk dari L'Oreal Paris guys. Yang pertama, L'Oreal mempunyai produk yang namanya serum untuk menghilangkan kerut-kerutan pada wajah kalian. Dan tidak lupa juga L'Oreal mempunyai serum rambut nih ya, buat rambut kalian tetap kuat dan bersinar guys ya, biar rambut kalian tidak kering. Dan ada juga untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari, yaitu sunscreen yang udah 50 SPF tentunya. Dan ini ada juga dari foundation ya teman-teman, buat yang suka make upan nih ya. Pasti udah, kalau make up mah gak usah diragukan ya. Kalau kalian udah make upan, jangan lupa juga untuk check out lipstick dari L'Oreal. Udahlah, kalau produk cewek L'Oreal jangan diragukan. Langsung aja beli, linknya ada di deskripsi. Pastikan belinya pakai deskripsi ya, soalnya bakal banyak diskon. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Ini dia, Yoni Dores diusir dari Pagi-Pagi Ambyar. Bener gak sih? Kita dengerin klarifikasi dia. Ini Mas Paman Atos ya. Oke, Paman Atos silakan dijelaskan. Masih mau Dewi Persik kau lawan? Diusirkan kau dari Pagi-Pagi Ambyar? Siapa Yoni Dores tuh ya. Lesti yang kau anggap lemah, ya udah lemah aja dia ya. Kau anggaplah dia lemah ya. Bukan dia lemah, tapi dia takut, dia tidak mau ada masalah gitu. Lesti itu diam karena dia tidak mau ada masalah. Tapi di belakang Lesti, di samping Lesti, di sekeliling Lesti, ada Dewi Persik, salah satunya pemberani, keras. Tapi Dewi Persik keras dalam artian di sini membela. Ya, Dewi Persik memang keras ya, tapi keras dia adalah wanita tangguh yang selalu mempertahankan harga dirinya ketika ada seseorang yang menginjak-injak itu kata arti lainnya itu Dewi Persik ya. Jadi Lesti kamu gunjing, kamu gugat apa segala macam ya. Oke. Selesai kau. Tidak usah dulu Ibu Siwi maju, tidak usah Soimah. Kalau Soimah maju selesai kau. Dewi Persik lah dulu senjatanya. Diusirkan dari Pagi-Pagi Ambyar. Diusirkan kau kan. Nggak jadi tampil kan kau Pagi-Pagi Ambyar kan. Mungkin karena satu circle ya. Maksud abang ini satu circle. Dewi Persik, Soimah kan sama-sama penyanyi gitu. Mungkin ya udah sering lah ngadepin kasus kayak gini lah ya. Diusir kau dari Pagi-Pagi Ambyar kan. Selesai kau. Walaupun Lesti tidak bertindak, tapi orang-orang yang menyayanginya semuanya akan maju ketika Lesti kau gugat. Lagian kamu itu adalah orang yang sangat disegani selama ini, Mas ya. Ini ndak usah dulu masuk baju-baju hijau itu ya. Ini Mas Yoni Dores ini adalah orang yang pernah disegani pada masanya dan sampai sekarang ya. Tapi semua itu sudah tidak ada lagi kata-kata segan karena kelakuanmu seolah-olah Anda kehausan dengan perhatian. Seperti itu. Makanya jangan suka mengumbar keburukan orang lain selagi itu tidak mengganggu Anda. Lagian keburukan apa sih yang dilakukan oleh Lesti? Hanya mau menyanyikan lagu ciptaanmu. Hanya menyanyikan lagu ciptaanmu. Harusnya Anda bangga. Oke. Ya.
Bangga. Harusnya Anda bangga dinyanyikan oleh artis papan atas ya. Karena itu lagu sudah lama hampir tenggelam. Tapi dengan adanya Lesti, dengan naiknya Lesti ke langit, di atas langit lagi, itu lagu kembali terang lagi, kembali naik lagi. Walaupun iya semua orang tahu, mungkin semua katakanlah seusia saya ya, seusia saya, bahkan di bawah daripada usia saya itu mengenal lagu itu, kapal-kapal itu sama kering-kering itu mengenal itu, karena memang dipopulerkan oleh orang yang tepat. Coba jika seandainya bukan Iis Dahlia yang populerkan, kita tidak tahu apakah lagu itu setenar dulu ya, setenar pada masanya. Kita tidak tahu jika seandainya bukan Teh Iis yang populerkan itu lagu ya. Coba misalnya si A, si B belum tentu sepopuler itu. Jadi Anda jangan macam-macam. Dewi Persik maju tuh. Dewi Persik itu orangnya keras. Tapi keras dalam arti yang dia itu membela, apalagi harga dirinya, keluarganya, kau ungkit-ungkit, selesai kau. Masih mau kok. Diusirkan dari dari Trans TV kayak Pagi-Pagi Ambyar lah ya, diusirkan dari Pagi-Pagi Ambyar. Masih mau kok. Tidak sempat kau tampil di Pagi-Pagi Ambyar sebagai pengisi, sebagai bintang tamu. Makanya ndak usah mengusik orang lain. Selagi tuh kau masih mampu makan, masih bisa makan, udahlah. Ndak usah mengusik orang lain ya Mas ya. Udahlah ya Mas ya. Tenang-tenang aja lah Mas kalau mau dihargai. Tapi wajah abang ini mengingatkan saya sama Yoni Dores ya. Dan abang ini membuat statement di mana Dewi Persik mengusir Yoni Dores. Kalau kita lihat salah satu komentar netizen bahkan menanyakan, mana videonya? Penasaran Dewi Persik mengusir Yoni Dores. Oke, kita coba cari tahu guys, apakah benar ya guys ya Yoni Dores diusir sama Dewi Persik. Setelah saya telusuri dan cari tahu guys ya, kebenarannya ternyata cuma ada thumbnail kayak gini dan gagal tampil Yoni Dores diusir dari acara Pagi-Pagi Ambyar. Dewi Persik tampar asisten Yoni Dores. Dede Lesti harus tuntut balik atas undang-undang ITE. Ini adalah clickbait ya teman-teman, namanya ini clickbait dan kagak mungkin Dewi Persik sebarbar ini gitu. Maksudnya menamparnya kan bisa masuk jalur hukum. Ya kalau dibilang nampar berani nggak ya pasti berani lah ya. Cuma kan masih punya pemikiran lah ya Dewi Persik. Bahkan ada salah satu wartawan yang nanyain ke Dewi Persik tentang gimana sih tanggapannya Lesti yang dilaporkan. Ini pesan Dewi Persik untuk masalah Lesti Kejora yang dilaporkan oleh Yoni Dores. Bahkan di sini Dewi Persik cuma jawab ya no comment aja guys ya. Intinya kayak gitulah ya. Dan kalau ngomongin Pagi-Pagi Ambyar, malah saya menemukan konten yang dimana ini adalah salah satu tanggapan Inul Daratista soal kasus Lesti Kejora yang dilaporkan Yoni Dores soal hak cipta lagu. Dan kita coba lihat ya guys ya videonya kayak gimana. Yang dinyanyikan Bunda Inul Daratista, Buaya Buntung, juga merupakan lagu yang diciptakan Yoni Dores ya. Sebelum ke sana Bun, ini ngomongin soal Lesti Kejora. Ini kan juga ya, Bunda mengenal Lesti Kejora dengan begitu baik, punya Yoni Dores. Dalam tanggapan Bunda Inul, gimana kasus ini? Saya tidak, jujur aja, saya tidak fokus dan tidak melihat kasusnya seperti apa. Cuman dalam hal ini, mungkin ceritanya sama dengan kayak saya dulu visi di bajakan gitu ya. Oh, yeah. Kayak gitu. Jadi di menggulung gitu. Tapi kan saya nggak tahu siapa yang upload gitu. Karena kan kalau zaman dulu itu kan di copy gitu. Saya juga pernah dulu mengalami kayak Lesti gitu. Jadi ada tuduhan bahwa saya mengcopy atau membuat lagu itu. Padahal sebenarnya kita sebagai penyanyi aja sih gitu. Terlepas dari yang bikin siapa kita nggak tahu. Kita nyanyi di hajatan terus ada yang ngerekam, yang upload gitu kan. Itu nggak boleh ya?
Nggak boleh. Harusnya ke orangnya bukan ke penyanyinya sih. Cuman kalau di Jawa Timur biasanya sih beli lagu gitu kepada penciptanya, nanti mau di cover gitu. Kalau Biasanya masuk YouTube sendiri kan? kalau masuk YouTube sendiri gitu biasanya di cover bayar, langsung negosiasi. Kayak dulu waktu aku sama Mas Yoni lagu masa lalu sama Mas Samudra dari Banyuwangi, itu saya langsung nembus gitu ke Mas Samudra, terus Mas Yoni minta suruh tanda tangan KTP apa segala macam jadi aman gitu. Oke, Bun, kita mau kasih lihat dulu. Ini ada satu tayangan. Lesti Kejora menyanyikan lagu dari Yoni Doris ya. Mana nih lagunya nih? Oh ya ini. Ya ini di panggung ya, bukan mengcover ya. Iya. Apa nih tanggapan dari Inul ya? Oke, bagai ranting yang kering judulnya ya. Nah, itu YouTube-nya siapa ya, Mbakku? Nah, itu kalau misalkan YouTube-nya Lesti, harusnya Lesti yang izin. Okay. Tapi kalau bukan tayang di YouTube-nya Lesti, orang lain ya. mungkin yang bikin video itu, yang bikin lagu itu ya, yang bertanggung jawab. Kamu bawain lagu ini lagunya udah resih, udah bersih, udah izinnya udah ada, baru dibawain. Makanya aku juga seringkali ditawarin, ayo nyanyi buat YouTubean gitu. Aku nggak pernah berani karena karena resikonya seperti itu. Tapi ini barusan ini adalah lagunya Mama Is ya? Sebenarnya Mama Is kan? Ini lagunya Mama Is. Kalau dinyanyiin sekarang kan juga lagi Dipopulerkan oleh Mama Is. dipopulerkan. Jadi memang harus sekarang itu kan memang lagi ricuh soal masalah pencipta dan penyanyi harus bayar gitu kan. Tapi kalau menurut aku Lestinya sih sebenarnya tidak ada di dalam Masalah ini tidak termasuk gitu karena dia membawakan mungkin dari pihak yang membuat itu, yang mengadakan acara itu atau siapa gitu bertanggung jawab. Tapi barangkali perlu dipahami ya bahwa ini kan era digital. Ini satu hal yang baru juga dengan platform YouTube. Barangkali sebelum adanya platform YouTube, ini kan lagu juga sudah ada dari zaman dulu dan mereka juga tidak menyangka bahwa ini akan naik ke YouTube. Kemudian naiklah ke YouTube sehingga permasalahan ini terjadi. Sebetulnya jika memang bisa duduk baik-baik, dibicarakan secara baik-baik barangkali ya, bisa ditemukan titik tengahnya seperti apa. Kemudian juga ada regulasi yang akhirnya bisa dibicarakan baik-baik. Tapi ini menjadi edukasi yang baik juga bagi para penyanyi. Kemudian jadi para sebelum pencipta lagu. membawakan lagu itu harus detail dulu gitu. Ini lagu penciptanya siapa? Terus kalau saya membawakan kira-kira haknya sebagai artis apa, misalnya, oh ini aku ada haknya harus bayar kepada pencipta. Terus yang bikin lagu atau yang bikin naik ke YouTube-nya siapa itu juga kan ada penghasilannya ya. Jadi tetap harus wajib kepada dia untuk ke penciptanya juga. Jadi, setidaknya permisi. Iya, setidaknya permisi karena sebenarnya sih pencipta itu sebenarnya gampang juga sih ya. Orang apalagi kalau lagu lama itu nggak sampai 5 juta kok, paling 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kalau kita permisi itu akan lebih enak gitu mungkin ya. Baik, ini edukasi buat para penyanyi, khususnya para penyanyi yang itu pendapat Inul ya, permisi harganya 1 sampai 2 juta, tapi kayaknya kepengen dari si kering-kering ya, kering-kering. Abang kering-kering gila. Kayaknya pengennya 4M deh. Miliaran ya. Yang baru saja memulai, jika mau mengcover lagu siapapun itu, kemudian ada niat untuk mengcover dengan kadang-kadang kan orang agak bingung ya. Mengcover tuh ada yang modelnya kayak ini coveran yang memang sudah disiapkan, atau mengcover dengan menyanyikan lagu orang. Maksudnya di panggung. Iya betul. Nah betul. ini gimana nih? Kadang kita suka agak bingung ya. Kita berbicara yang mengcover terlebih dahulu ya. Mengcover, niatan mengcover, kemudian memposting di YouTube-nya sendiri. Berarti itu membisniskan lagi kan? Betul. Ya, karena kan kalau YouTube kan ada duitnya. Betul. Jadi tetap harus ada haknya kepada pencipta. Betul. Karena ada hak pencipta di situ. Kalau memang niatan untuk mengcover dan memposting di YouTube milik sang penyanyi secara pribadi, itu wajib untuk izin setidaknya kepada sang pencipta lagu. Karena ada hak pencipta lagu dan ada penghasilan dari YouTube channel sang penyanyi. Maka wajib untuk
izin, setidaknya izin kepada pencipta lagu. Tapi kalau lihat itu videonya Lesti, dia masih nyanyi di tempat Kalau lama ya. misalnya itu dia manggung di tempat orang lain, kemudian ada yang memvideokan orang lain, kemudian dinaikkan di YouTube orang lain, itu sudah di luar kuasa dari sang penyanyi. Ya kayak itu, kayak saya dulu visi dibajakan itu kan, saya dituduh memperbanyak, memproduksi dan lain sebagainya, padahal saya nggak ngerti apa-apa gitu. Dan itu juga saya sudah berhadapan kepada beberapa lembaga dan juga label gitu, bahwa itu saya tidak produksi, saya cuma dibayar dan saya tidak tahu gitu. Itu yang harus dibedakan, karena rasanya tidak adil untuk para penyanyi yang mereka nyanyi di atas panggung, acara hajatan, acara off air, mereka tidak tahu mereka direkam, mereka tidak tahu diupload ke YouTube channel milik siapa, kemudian mereka digugat oleh entah siapa. Tapi kalau sebelumnya, sekarang kan kayak Lesti mungkin sudah paham ya dengan hal seperti ini, jadi harus mungkin ada ketemu mungkin lebih baik gitu, lebih enak gitu ya, gitu. Jadi ada mediasi yang enak gitu daripada ruwet-ruwet di media gitu. Karena ini sebenarnya masalah kan si Lesti, masalahnya mungkin udah lama juga kali ya. Betul, kita kasih lihat yang satu ini ya Bun ya. Video apa lagi Lesti Kejora diduga cover lagu tanpa izin sejak 2018, terancam 4 tahun penjara. Tapi pada waktu itu pernah ada bintang tamu di sini juga membahas mengenai kasus. Betul. Itu salah satu. Mas Bono, Mas. Ya, kalau nggak salah ya. Iya, itu kan juga mengatakan selama ini silakan aja para artis menyanyikan lagu orang karena undang-undangnya kan masih belum jelas. Oh iya, berarti kan ibaratnya kalau kayak gini kan bahasanya berbagi berkat. Sebenarnya sih kayak King aja bilang berbagi berkat gitu, walaupun sebenarnya izinnya nggak ada, tapi kalau melihat memang penyanyi tuh lebih enak sih ya cari duitnya gitu. Nggak ada lagu yang dibawain, nggak ada pencipta juga gitu. Jadi ya mungkin harus toleransi sih kalau menurut mungkin lebih ini ya, lebih pada komunikasi kali ya. Kalau sekarang kan tambahin pencipta sama penyanyi. Kalau aku sih mau somasi juga sama Mas Adibal. Kenapa? Ya kan Mas Adibal kan menciptakan lagu Mas Adam, sedangkan yang nyanyi Inul. Mau aku somasi. Bener loh. Belum ada izinnya. Tapi kan yang namanya Mas Adam ada 1000 orang nama Mas Adam lebih di Indonesia loh. Ya tapi kan di sampulnya ada kumisnya. Oh iya bener. Iya. Apalagi kumisnya melengkung gitu. Oke. Ya inilah ya tanggapan dari Inul Daratista ya. Gak setuju apa yang dilakukan oleh Yoni Dores intinya. Dan mungkin ya Yoni Dores ini digantikan oleh Inul gitu ya. Lanjut kita dengarkan dari abang tadi, lanjut lagi. Pak Yoni Dores dan Ibu Baju Hijau diusirkan, masih mau diusir dari studio Trans TV. Trans TV atau Trans 7 Kak, masih mau selesaikan Anda. Diusirkan dari pagi-pagi ambiar. Jadi tidak usah terlalu banyak cincong di sini ya. Tidak usah Lesti kau bahas-bahas. Tidak usah Lesti kau memusuhi. Karena Lesti itu di belakangnya banyak say ya. Tidak usah. Jadi jangan macam-macam. Terutama ini yang pencipta lagu Kering-Kering sama Ibu-Ibu Baju Hijau. Ini bapak yang menciptakan lagu Kering-Kering, lagu Kering-Kering, ikan kering, daun kering, dompet kering, apalagi ikan asin, ikan kering, terasi kering, udang kering, ular kering, babi kering. Ini gak ikutan. Apalagi kering itu. Itulah yang pasti itu lagu itu Kering-Kering lah. Ya, itu kalau bukan Iis Dahlia yang populerkan lagu pada masanya, kita tidak tahu apakah lagu itu terkenal sampai sekarang. Kenapa terkenal? Karena Iis Dahlia yang populerkan, suaranya bagus, cantik, ya 11-12 sama Lesti. Tuh. Kalau bukan itu, jadi selesailah ya, ndak usahlah kau atur damai lah. Masih itu Lesti menerima itu atur damai itu. Lesti aja tinggi pahamnya. Masih bocil lagi. Cuma kan gini bang ya, damai tanpa duit itu tidak menyelesaikan dompet kering. Gimana itu? Ya kan, arahnya kan udah jelas. Cuma baru-baru ini aja keluar klarifikasi dari Yoni Dores gitu. Saya nggak minta duit, saya cuma pengen bertanya. Kok beda nih kuasa hukum sama asisten sama yang Yoni Dores? Awalnya nggak kayak gitu tuh muncul ke media. Lagi masih kecil, nggak malu bermusuhan sama anak kecil. Cepat aja dia menikah sehingga punya anak. Harusnya banggalah
Kau punya lagu dipopulerkan oleh artis papan atas, terkenal, cantik, bocil lagi. Harusnya Anda bangga. Jangan selalu dikait-kaitkan itu lagu ciptaanmu, lagu kering-kering itu. Kering, daun kering, akar kering, daun kering. Sama capek ngomongin kering-kering terus bang. Udah bang, udah ya. Kita lihat ya komentarnya aja. Dewi Persik juga seorang penyanyi. Dia suka juga tuh nyanyiin lagu orang lain. Takutnya juga dia nanti kena kayak Lesti. Bahkan kalau Dewi Persik lebih barbar lagi ya teman-teman. Dia nyanyi lagunya dicampur-campurin tuh. Kalau kemarin ingat Pica-Pica ya, pernah kita reaction tuh lagunya, lagu Dewi Persik. Bahkan diubah liriknya sama dia. Next, Yoni Dores udah beda lagi omongannya. Dirumpi ya Kak Ros. Bener, udah beda guys. Yang tadi saya bilang beda. Saya nyari videonya, nggak ada ya. Yoni Dores diusir DP, nggak ada guys. Itu kayaknya cuma statement dia aja deh. Yaudah guys, ya undur dulu. Kalau ada salah kata mau dimaafkan. Di sini saya cuma bantu meluruskan. Apakah ada Dewi Persik mengusir? Ternyata tidak ada videonya. Bahkan sekali wartawan nanya, Dewi Persik bilang no comment. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.